Halo, apa kabar? Saya Pak Sugeng Rianto. Pada video kali ini kita akan coba eksperimen di lab fisika. Di sini saya mempunyai komponen ya. Jadi eksperimen ini akan mencoba membuktikan eh, hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff. Kita akan susun menjadi seri dan paralel. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya mempunyai kit, ya, namanya kit inventory. Ini bisa beli di Tokopedia. Ada sekitar 320 percobaan seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membuktikan ya seri n paralel itu sebenarnya dari sisi nilai tegangan voltage dan juga arus itu bagaimana. Baik, nah saya mulai dulu ya. Jadi di sini ada papannya, kemudian ini ada baterai. Kita cek ya baterainya apakah masih ada energinya atau sudah loss. Oke, nah ini sumber energinya, chemical menjadi electrical. Terus kita pasang di sini. Nah, oke ya, masih cukup ya energinya untuk melihat indikator konversi energi dari electric to light energy. Oke, sip. Nah, kita akan susun rangkaiannya ini satu dulu ya. Ini saya ingatkan lagi gimana cara mengukur tegangan voltage dan juga arus ya, berapa ampere. Nah, kita pasang di sini. Kemudian ini kita punya ini sumber energinya. Nah, ini nanti outcome-nya. Oke, nah di sini ada pengganti wire, pengganti kawatnya. Nah, kita pakai ini. Oke. Ya. Oke, sudah jadi ya. Jadi ini sumber energinya. Nah, kemudian input outputnya pakai switch ya. Cuman ini kita bisa lepas saja. Nah, input, lalu outputnya adalah baterai, lampu ya, lampu. Baik, coba kita ukur ya, berapa sih arus dan juga tegangan. Nah, untuk mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter. Nah, kita mengukurnya itu secara paralel. Nah, ini yang paling mudah ya. Kenapa paling mudah? Nah, kita buktikan. Oke, nah semoga terlihat di video ya. Jadi di sini ada merah, dua merah dan hitam ya. Ini negatif, di ground kan. Nah, di sini ada 3 volt dan 15 volt. Nah, kita di skala di sini ada 3 volt dan 15 volt. Nah, karena saya memilih 3 volt, maka yang saya baca itu adalah skala yang 3 volt ya. Lalu di sini skala yang bawah seperti itu. Oke ya. Nah, kita buktikan. Umumnya merah itu untuk positif, hitam untuk negatif. Nah, kita cek ya, berapa sih dua baterai ini kalau kita ukur pakai voltmeter. Voltmeter itu gap ya, semacam ketinggian. Nah, kalau air itu ada selisih ketinggian, dan nanti airnya bisa mengalir. Ini juga sama ya, elektron akan mengalir jika ada gap. Oke, kita lihat.
Nah, caranya probe-nya diletakkan di sini. Nah, oke. Nampak ya skalanya. Nah. Oke, nah meskipun ini dua baterai, ternyata skalanya menunjukkan berapa ini? 1,8 volt. Nah, harus idealnya kan 1,5 tambah 1,3 volt ya. Nah, ini artinya sudah terpakai sekian kali percobaan sehingga ininya turun. Nah, seperti itu. Kelihatan ya? Sip. Nah, itu cara mengukur voltase ya. Cukup kita paralelkan. Di sini juga bisa ya, kelihatan mudah-mudahan. Nah, sama ya di sini. Nah, di bebannya. Jadi beban itu apa? Impedans itu komponen yang mengkonvert energi listrik menjadi energi yang lain. Nah, seperti itu. Misalkan jadi panas, nah, atau jadi cahaya. Nah, itu impedansi. Baik, nah itu perihal mengukur voltmeter. Ini biarkan aja di sini. Kita bisa ukur langsung ya. Nah, berikutnya Pak Sugeng punya ammeter. Nah, ini alat untuk mengukur amount of electron per time ya. Amount of charge per time. Atau sebutannya, atau boleh juga the rate of electron. Nah, berbeda dengan voltmeter ya. Kalau ini kita harus seri. Nah, ini kita replace dulu, kita putus dulu wire-nya. Nah, mati sejenak. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, jadi melewati ammeter dahulu seperti ini. Kita lihat ya. Nah, oke. Lihat teman-teman. Nah, ternyata kebalik ya. Nah, nggak usah panik kalau kebalik ya. Jadi ini kalau kebalik itu hanya polaritasnya yang kita tuker. Saya tuker ya. Nah, oke, tuh sudah ada tuh. Yaitu di sini terbaca berapa ini? 0,24. Nah, 0,24. Nah, jadi dari dua eksperimen ini tadi mengukur voltmeter, kemudian mengukur voltasenya menggunakan voltmeter, kemudian mengukur arus menggunakan ammeter. Nah, kalau teman-teman ingat ya, energi, bentuk formulasi energi di listrik ya, itu kan voltase kali arus kali waktu. Nah, karena ini waktunya itu terus-menerus, nah mending kita nyatakan dalam bentuk daya ya, power. Jadi daya itu the rate of energy atau energi per waktu. Maka kita cukup mengalihkan nilai voltase dan nilai arus, kita mendapatkan daya yang dikonversi oleh sirkuit ini ya, dari chemical menjadi electrical menjadi energi lain ya. Nah, itu menggunakan rumus tadi seperti itu. Baik, nah ini video pertama ya, tentang cara mengukur voltase dan arus menggunakan alat voltmeter dan ammeter. Video berikutnya kita akan bahas seri dan paralel. Terima kasih.